semua orang yang menjadi pelayan istilahnya ya di Vaskes itu terpapar dengan HIV gitu. Artinya tidak hanya yang layanan langsung yaitu dokter, bidan, perawat gitu ya, tapi semua penghuni atau masyarakat di Vaskes itu juga memahami orang dengan HIV ya. Community Development Bethesda Podcast. Halo Sobat CD Bethesda, kembali di Community Development Bethesda Podcast bersama saya Prisa. Hari ini kita akan membahas isu yang sangat penting sekaligus inspiratif. Bagaimana layanan kesehatan terkait HIV bisa dirancang secara inklusif di Kota Yogyakarta. Seperti yang kita tahu, kota pelajar ini dikenal dengan keberagamannya. Dan justru dari keberagaman itulah kita belajar pentingnya menghadirkan layanan yang ramah, setara, dan bebas stigma bagi semua orang. Dan sudah hadir bersama kita kali ini ada narasumber yang sangat luar biasa, Dr. Endang Sri Rahayu. Beliau adalah Kepala Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi Bidang P2P PDSIK Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Halo Dr. Endang, apa kabar? Halo, alhamdulillah Mbak Prisa, alhamdulillah sehat. Ya. Boleh disapa Sobat CD Bethesda? Halo Sobat CD Bethesda, semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, baik Dok. Di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa kita akan berdiskusi bersama, ingin tahu sebetulnya layanan inklusif itu seperti apa. Nah, Dr. Endang sendiri nih, konsep layanan HIV yang inklusif itu seperti apa, Dok? Ya, gini Mbak Prisa gitu ya. Jadi HIV itu kan memang masih menjadi stigma dan diskriminasi ya di masyarakat. Sehingga pelayanan yang inklusif itu wajib kita lakukan. Ya, biar teman-teman itu merasa nyaman gitu ya. Nah, jadi inklusif itu ramah gitu ya, tidak membeda-bedakan, kemudian tidak ada stigma, tidak ada diskriminasi, sehingga teman-teman yang menjadi pelanggan di Vaskes itu bisa nyaman berkunjung ke puskesmas yang inklusif itu ya. Berarti lebih ke ramah, nyaman begitu supaya mereka dapat mengakses layanan ini dengan baik gitu, Dok. Kemudian langkah-langkah apa nih, Dok, yang dilakukan oleh layanan kesehatan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat agar dapat mengakses layanan yang tanpa diskriminasi gitu, Dok. Iya. Jadi itu perjalanan panjang ya Mbak Prisa itu untuk Vaskes atau layanan yang bisa memberikan inklusif itu ya pada para pelanggan, terutama memang dalam konteks sekarang itu teman-teman ODIF ya. Nah, jadi salah satu yang diupayakan itu adanya infrastruktur ya, bahwa di puskesmas sekarang ada tempat untuk yang disabilitas gitu ya. Kemudian dari sisi SDM itu juga kita upayakan semua orang yang menjadi pelayan istilahnya ya di Vaskes itu terpapar dengan HIV gitu. Artinya tidak hanya yang layanan langsung yaitu dokter, bidan, perawat gitu ya, tapi semua penghuni atau masyarakat di Vaskes itu juga memahami tentang orang dengan HIV ya, sehingga yang kita upayakan adalah pembekalan kepada para SDM ya. Di situ ada yang garda depan di masalah pendaftaran, kemudian sampai cleaning service itu kita upayakan bahwa mereka itu memahami, sehingga kita berikan pembekalan, kita berikan update gitu ya, kita berikan seperti OJT ya, bagaimana pelayanan HIV yang inklusif itu di situ. Itu perlu waktu juga karena memang diperlukan sumber daya yang lain yaitu anggaran seperti itu ya. Jadi pembekalan itu kan kita konsep biasanya dengan pelatihan gitu ya. Dan itu istilahnya bertahap gitu ya. Bertahap mulai dari naskes garda depan yang langsung berhubungan, kemudian dari sisi pendaftaran, dari sisi lab
kemudian dari sisi cleaning service semuanya ini ya kita libatkan di situ. Oke, menarik Dok, soal tadi ya pembenahan layanan yang inklusif, bagaimana kemudian ada infrastruktur yang mendukung. Nah, di gambaran di Puskesmas Kota Yogyakarta itu sudah ada apa saja nih? Iya. Jadi untuk infrastruktur selain membangun ada yang khusus untuk kursi roda gitu ya. Kemudian juga dilengkapi dengan adanya kursi roda juga, kursi roda walker gitu ya. Kemudian tambahan untuk yang ini ya adalah ada salah satu teman dilatih untuk bisa menggunakan bahasa isyaratnya. Juru bahasa isyarat bahasanya itu ya. JBI ya, isyarat itu yang kita bekali teman-teman, salah satu teman yang dilatih di tingkat kota, yang nantinya mereka itu menyebarkan ke teman-teman yang lain gitu ya, melatih yang lain untuk bisa seperti. Meskipun ini juga menjadi tantangan tersendiri ya, karena mereka yang dilatih kalau itu tidak digunakan langsung itu menjadi hilang biasanya begitu ya. Jadi perlu diupdate terus ini untuk yang sudah dilatih. Iya. Yang kedua tadi terkait dengan SDM, bagaimana kemudian mereka dipahamkan soal HIV dan AIDS gitu ya. Tidak ada stigma dan diskriminasi bagi orang dengan HIV. Tapi kemudian di isu HIV ini kan juga bersinggungan nih dengan komunitas yang memiliki keragaman gender dan seksualitas. Apakah mereka juga kemudian diberikan pemahaman tidak boleh menstigma, mendiskriminasi orang dengan keragaman gender seperti itu, Dok? Itu juga ya Mbak Prisa, sebagian dari mereka itu ketika belum terpapar, belum kita latih itu dari bahasa tubuhnya saja sudah membuat tidak nyaman gitu ya. Dari bahasa tubuhnya itu tidak nyaman bagi teman-teman ODIF, sehingga memang kita perlu, dan itu tidak kayak simsalabim itu enggak Mbak gitu. Jadi perlu waktu, jadi mereka juga perlu kita motivasi terus ya, bahwa yang kita layani itu tidak hanya yang keseharian mereka hadapi, tapi ada tadi ya, ada terkait dengan istilahnya teman-teman lain yang memang itu tadi ya bergendernya yang berbeda gitu ya, istilahnya bagi teman-teman yang tidak biasa itu kan awalnya ya bahasa tubuh saja nggak membuat istilahnya membuat mereka nggak nyaman itu. Gitu ya. Nah, itu upaya itu juga ini kita sampaikan berjenjang ya. Ketika kita melatih sebagian SDM dengan pembekalan seperti itu, kemudian mereka di lingkungan Vaskes sendiri itu ada yang punya inisiatif dengan mandiri, mereka itu juga akhirnya seluruh penghuni di Vaskes itu bisa terpapar. Itu yang kami juga salut luar biasa gitu itu. Iya, baik, luar biasa Dok, langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk menempuh mewujudkan layanan yang inklusif di Kota Yogyakarta. Kemudian Dok, dari pengalaman dokter sendiri, apakah ada kisah orang dengan HIV yang merasa diterima di layanan yang inklusif seperti itu, atau bahkan mungkin ada orang dengan HIV yang mengakses layanan itu merasa tidak diterima karena keterbatasan fisik, misalnya dia disabilitas, kemudian mungkin dia memiliki keragaman gender yang lain. Terus bagaimana cara mengantisipasi itu atau mengatasi itu, Dok? Iya. Jadi kalau kami karena di tingkat Dinkes itu tidak langsung tidak langsung berhadapan dengan klien, sehingga kami tahunya itu dalam tanda petik dalam pelaporan gitu ya. Ada informasi yang ke kami bahwa salah satu Vaskes tertentu itu melakukan itu ya ketidaknyamanan lah di dalam melayani teman-teman itu, sehingga kami kemudian konfirmasi. Nah itu yang kemudian kita bangun kembali gitu ya, karena bisa jadi sekian penghuni Vaskes itu kan macam-macam juga ya, ada yang langsung oke, langsung paham, ada yang memang belum, sehingga itu perlu kita terus menerus untuk ini ya. Tapi terima kasih pada teman-teman yang memang sudah menyampaikan, karena kami memang tidak langsung gitu ya, tidak langsung berhubungan dengan klien. Nah, upaya-upaya kita selain itu tadi ya, istilahnya bukan supervisi ya, memberikan berkunjung ngaruke, kemudian konfirmasi apakah benar gitu ya, seperti ini apa yang menyebabkan dan seterusnya gitu ya, sehingga memang harapannya ada perubahan-perubahan yang lebih baik.
Dan itu sekali lagi namanya juga bertahap ya. Jadi vaskes, menurut pengalaman saya memang vaskes-vaskes tertentu yang sudah lebih dulu layanan itu lebih di awal gitu ya, lebih cepat itu dalam adaptasi itu. Tapi untuk yang baru-baru istilahnya karena pengembangan layanan sehingga ada puskesmas yang memang bertahap tadi masih belajar gitu ya, masih belajar, masih kagok mungkin ya gitu ya. Dok, saya belum biasa ya gini-gini. Nah, kemudian kita lakukan motivasi untuk terus berupaya seperti itu. Iya, jadi bisa karena terbiasa gitu. Iya, betul. Dan masalah jam terbang itu ya mungkin Mbak Prisa, bahasa-bahasa yang membuat mereka nyaman, barangkali itu juga jam terbang ya istilahnya. Apalagi ada orang yang memang terus terang ini ya, karena kami secara SDM juga ada yang senyum aja susah gitu kan repot ya kita karena pembawaannya itu senyum gitu ya, sehingga untuk melatih ya ketemu siapapun itu mbok tersenyum toh gitu ya istilahnya itu juga perlu kita lakukan terus menerus motivasi kepada mereka gitu. Seperti itu. Dan tadi ada juga proses evaluasi ya, bagaimana kemudian ternyata layanan kurangnya seperti ini dan ada arahan dari Dinas Kesehatan untuk memperbaiki gitu. Luar biasa sekali, Dok. Nah, itu tantangannya. Kemudian ada tidak tantangan lagi yang terbesar untuk menciptakan layanan yang inklusif di Kota Yogyakarta? Kemudian bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Gitu. Jadi tantangan yang terbesar ya itu tadi pada beberapa yang Bu, adaptasi perubahannya itu lama itu ya. Maksudnya orang yang kaku gitu ya itu kan itu ya sehingga memang pada suatu saat memang bisa jadi kita puter itu upaya untuk ini juga ya puter istilahnya memindah ke bagian lain seperti itu atau di puskesmas lain seperti itu. Jadi memang untuk membuat teman-teman itu juga ini kan tidak selalu mulus itu tantangan yang terbesar juga menurut kami. Kemudian juga tantangan yang lain adalah bahwa tidak hanya dari jajaran kesehatan, itu dari luar itu kami juga merasa menjadi tantangan juga bagi kami gitu ya. Karena berkali-kali kita memberikan pembekalan, melatih dan terusnya di jajaran kesehatan, ternyata di luar itu ya lintas sektor istilah bahasanya kami itu ternyata menjadi PR juga bagi kami gitu ya. Sehingga memang yaitu satu persatu kita coba untuk yang sama dengan kita lakukan dengan teman-teman di kesehatan gitu ya lintas sektor kita upayakan ini juga di sosialisasi kemudian pembekalan tentang HIV gitu ya sehingga memang sudah lumayan dukungan dari yang tadinya lintas sektor itu menjadi tantangan berat ya istilahnya permasalahan berat kemudian ternyata bisa gitu ya. Iya, oke. Berarti bisa diselesaikan lintas sektor juga ya? Iya, masih bertahap juga sih Mbak Prisa. Artinya dari sekian OPD gitu ya, misalnya 25 OPD ya, sekitar 40-50% yang sudah ini sangat mendukung dan malah justru membantu program-program HIV gitu. Iya. Ada nggak ini Dok, ODIF yang kemudian mengakses layanan, kemudian dia merasa tidak diterima begitu di situ, kemudian dia kapok untuk tidak berkunjung ke salah satu layanan kesehatan pasti ada ya Dok ya. Nah itu cara mengatasinya gimana Dok? Jadi ada yang memang itu ya ketika kami mendapatkan laporan ini Dok saya kok istilahnya ditanya gini disalahkan dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita coba klarifikasi ternyata dia ingin dekat malah ya guyon atau apa tapi karena memang itu tadi dan tidak lagi pokoknya saya sudah nggak mau ke vaskes itu. Nah kemudian kita coba komunikasikan dengan pendamping untuk dipindah vaskes pengambil obatnya gitu. Jadi yang satu sisi vaskesnya kita upayakan itu tadi ya ada perubahan sikap perilaku mungkin bahasa tubuh gitu ya. Nah untuk yang satu lagi yang klien yang memang sudah tidak mengambil ke situ tidak mau lagi gitu ya kita upayakan ke vaskes lain yang insya Allah. Iya begitu. Jadi memang layanan kesehatan ini memang tidak hanya memberikan layanan pengobatan seperti itu, tapi juga layanan bagaimana mereka semua bisa kemudian nyaman gitu berada di puskesmas gitu. Nah, Dokter Endang ini kan juga terkenal sebagai
seseorang yang memiliki kedekatan dengan komunitas, kemudian kelompok rentan yang lain, apa sih yang membuat itu menjadi dekat, Dok? Iya. Ini ada yang lucu malah. Saya itu dipanggil Mbok Ne katanya gitu malah. Oh, Mbok Ne gitu ya. Mbok Ne, mak-mak mungkin ya, mak-mak itu ya. Jadi pada dasarnya memang saya itu suka berteman gitu ya. Suka berteman, ya suka bercanda gitu ya. Dan teman-teman bagian dari itu ketika kita dekat ternyata ya lucu-lucu gitu ya. Dan kalau dari saya itu semua misalnya manusia itu memang perlu kita hargai, perlu kita bantu. Kalau di dalam satu keyakinan satu agama itu melindungi satu nyawa itu seolah melindungi seluruh manusia. Itu betul, ada. Jadi itu yang bagi saya juga jadi tidak perlu kita membeda-bedakan, tidak perlu kita itu tadi ya stigma karena semuanya sama dan itu tadi satu nyawa aja bermakna seluruh nyawa di manusia gitu. Iya. Jadi Dokter Endah ini selain sebagai staf di dinas kesehatan gitu ya, tapi juga melakukannya itu tidak hanya profesionalisme tapi juga dengan hati juga. Iya, nurani pasti pasti juga mengikuti gitu ya. Akhirnya itu juga akan membangun kedekatan dengan teman-teman komunitas dan juga kelompok rentan lainnya begitu. Iya. Ya, itu juga Prisa mungkin jadi ini juga ya tadi perjalanan waktu ya. Karena mungkin saya menakutkan gitu awalnya mungkin gitu juga ya teman-teman komunitas. Tapi ya ketika seiring dengan interaksi, sering ketemu, sering cerita gitu ya, lama-lama juga nyaman dan ada yang ini secara terus terang buka open status gitu ya, itu ada juga itu ya. Iya ya, jadi itu juga ada cerita-cerita yang dari masa lalu gitu istilahnya. Jadi curhat gitu ya, curhat karena merasa dekat karena dekat. Dari emak-emak itu ya. Emak-emak tadi ya. Iya. Gitu. Oke, baik Dok. Nah, kembali ke inklusi itu kan sebetulnya tidak berdiri sendiri ya, pasti membutuhkan komponen-komponen yang lainnya gitu ya. Pentingnya juga peran komunitas, kemudian peran dari kader gitu. Nah, apa sih peran mereka Dok dalam membangun sebuah lingkungan yang inklusi gitu, yang kemudian bisa diakses semua orang, terbuka untuk semua orang, tanpa diskriminasi, itu peran mereka seperti apa Dok? Ya lagi-lagi memang ini kesehatan tidak mungkin bisa jalan sendiri gitu ya. Nah, jadi ketika persoalan itu tadi di layanan yang mungkin belum inklusif, kemudian ada yang tidak lagi mau ke situ. Nah, itu mau tidak mau memang peran pendamping itu yang harus kita optimalkan ya. Jadi pendamping itu sangat membantu dari sisi karena betapa macam-macamnya tadi ya. Yang open itu sangat sedikit dibandingkan yang belum open, sehingga ketika ada kasus seperti itu pendamping itu sangat diperlukan untuk bahwa teman-teman itu nanti menjamin ya teman-teman itu tetap dalam pengobatan, bisa tetap sehat gitu ya. Itu komunitas karena komunitas yang itu tadi ya pendukung sebaya itu kan yang betul-betul merasakan gitu ya, sehingga betul. Memang sangat mudah diterima oleh mereka. Jadi beberapa kasus ketika kita masuk itu pun belum tentu mau gitu ya mereka, meskipun maksudnya kita itu biar mereka tetap berobat, tetap ini ya merangkul gitu, tapi sekali lagi karena memang banyak juga variasi yang mereka ada yang belum mau sehingga butuh pendamping. Kemudian untuk kader juga ya karena ke depan kita tidak mungkin tidak menjadi yang menjadi PR besar tadi ya, bahwa semua orang mestinya terpapar itu ya nah itu kan peran kader itu perlu kita rangkul juga untuk menjadi tangan panjang kesehatan ya kesehatan itu. Karena layanan kesehatan tidak bisa menjangkau sampai seluruh lapisan masyarakat ya. Makanya kader itu diperlukan untuk itu ya, partner kita. Karena kader sendiri berasal dari unsur masyarakat, jadi bisa tahu kondisinya sehari-hari di masyarakat seperti apa. Mungkin bahasanya lebih pas juga mereka tahu gitu ya untuk misalnya memberikan sosialisasi ke masyarakat gitu ya.
Jadi memang peran komunitas, kemudian peran dari kader gitu itu sangat penting untuk mendukung menciptakan lingkungan yang inklusif seperti itu ya. Nah, selanjutnya Dok, menurut Dokter Endang, apakah ada perubahan sikap dari masyarakat maupun tenaga kesehatan setelah diterapkannya pendekatan inklusif ini, Dok? Ya, ada. Dan itu bertahap saya mengamati betul gitu ya. Jadi dari penghuni Vaskes tadi yang awalnya pendaftaran itu bahasa kami sangar itu ya, itu akhirnya bisa berubah itu. Sadar mau berubah gitu ya. Sadar mau berubah, dan itu di beberapa Vaskes sudah dari yang ya kira-kira kalau perubahannya kira-kira 70-80% lah ya. Meskipun belum 100% seperti yang kita harapkan dari semua layanan gitu. Tapi memang ada satu puskesmas yang betul-betul berinovasi itu tadi ramah, ODIF itu bahkan layanan puskesmas itu namanya puskesmas ramah. Oh, karena dia membranding diri, dia ramah terhadap orang dengan HIV gitu jadi ya. itu ini perubahan yang sangat besar di situ. Nah, kemudian dari situ itu menular ke Vaskes yang lain gitu. Vaskes yang lain itu. Jadi sangat kalau kami melihat sangat-sangat berubah kok. Jadi ketika kita supervisikan rutin ya, kita melakukan supervisi ke Vaskes itu sangat beda jauh. Jadi kita kan supervisinya dengan sebagian teman-teman ODIF, lah itu mereka kelihatan beda sudah ya. Dari mulai pendaftarannya, cleaning service-nya sampai nakesnya pun misalnya perawat, bidan, keslingnya itu bisa berubah. Sekali lagi itu perlu waktu ternyata ya. Bertahun-tahun saya membersamai dari 2009 itu sampai sekarang itu. Karena mengubah perilaku dan tidak mudah ya, perlu pemahaman dulu seperti tadi step by step gitu. Betul, ya, Dok ya. Ya, kemudian ini Dok, harapan dokter ke depan untuk layanan yang lebih inklusif, yang kemudian lebih kemudian ramah dan kemudian bisa berkelanjutan itu seperti apa, Dok? Iya. Jadi selain ini ya, ketika kita sudah menciptakan Vaskes yang lebih baik tadi, yang inklusif, itu tidak lupa adalah maintenance-nya, keberlanjutannya. Betul. Karena yang sudah paham misalnya pensiun, pindah atau apa, nah kita perlu terus untuk mengkader petugas-petugas yang memang bersikap inklusif tadi ya, yang ramah gitu, yang sulit tersenyum yuk kita latih, itu keberlanjutannya kita lakukan. Jadi tidak berhenti, intinya begitu gitu ya. Tidak berhenti untuk terus memberikan pembekalan kepada teman-teman nakes itu. Iya. Berarti kalau ada rollingan staff ya, antar satu puskesmas dengan puskesmas yang lain itu juga melihat kompetensi dan juga hal-hal detail semacam itu ya, Dok ya. Jadi seperti misalnya yang sudah pelatihan ini, pelatihan itu harus dipindah ke tempat yang memang layanan itu gitu ya. Karena kadang ada berbeda ya. Karena puskesmas yang ditunjuk itu misalnya hanya 5 itu yang nanti dipindah-pindah ya 5 itu misalnya gitu. Jadi salah satunya contoh itu layanan PRED yang baru ada di 4 puskesmas itu. Sehingga memang ketika mau rotasi atau mutasi teman-teman SDM-nya itu ya yang antar itu gitu. Oh iya. Ya, luar biasa. Berarti artinya kita bisa melihat ke depan bahwa layanan kesehatan di Kota Yogyakarta ini bisa semakin inklusif. Insya Allah, ya, itu saya yakin itu. Ada peningkatan kompetensi dan juga bisa nanti berkelanjutan gitu ya. Oke, baik Dok. Ini terakhir Dok. Pesan apa yang ingin disampaikan Dokter Endang sendiri untuk Sobat Sidi Bethesda? Silahkan Dok. Oke, Sobat Sidi Bethesda, kami berpesan, jangan jauhi orangnya, tapi jauhilah virusnya. Nah, untuk yang tidak terinfeksi, dijaga, jangan sampai terinfeksi. Kemudian kalau yang berisiko, itu silakan mengakses kesehatan di wilayah Kota Yogyakarta. Semuanya sudah inklusif, sudah ramah pada semuanya, sehingga silakan untuk mengakses ke Vaskes di Kota Yogyakarta. Kemudian untuk yang sudah terinfeksi, jangan khawatir, ada solusinya. Semua Vaskes, terutama puskesmas dan rumah sakit itu sudah menyediakan ARV untuk teman-teman ODIF. Jadi jangan terhenti untuk minum obat ya, minum obat setiap hari supaya tetap sehat seperti yang lainnya.
Ya, terima kasih Dok, luar biasa sekali pesan yang disampaikan untuk Sobat Sidi Bethesda. Dan Sobat Sidi Bethesda, dari obrolan tadi kita belajar banyak bahwa layanan HIV yang inklusif bukan hanya sekedar soal menyediakan obat atau fasilitas medis saja, tetapi juga tentang memberikan rasa aman, penerimaan, dan keadilan bagi semua orang tanpa terkecuali. Inklusivitas dalam layanan kesehatan membuat setiap orang merasa dihargai dan didukung, sehingga mereka bisa menjalani hidup yang lebih sehat dan bermakna. Terima kasih kepada Dr. Endang Sri Rahayu. Terima kasih kembali. Ya, yang sudah hadir di sini memberikan banyak sekali pengalaman, inspirasi mungkin untuk layanan kesehatan yang di luar kota Jogja gitu, nggih. Semoga dokter selalu sehat. Amin. Dan diberikan kelancaran dalam beraktivitas. Amin. Ya. Terima kasih Mbak Prisa juga. Ya. Dan terima kasih kepada seluruh Sobat Sidi Bethesda yang setia mengikuti perbincangan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Sidi Bethesda. Dan sampai bertemu kembali di Community Development Bethesda Podcast edisi selanjutnya. Saya Prisa, pamit undur diri. Dukung orangnya, cegah virusnya. Stop stigma dan diskriminasi pada ODIF. Dan semua setara, akhiri AIDS.